Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Aluna Fida Ramadhani dari kelas 10-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi fikih pada bab 1, yaitu akad dan kepemilikan. Jadi, wahai teman-teman dan Pak Guru, perhatiin sampai selesai yuk. Jadi, poin pertama yang akan kita bahas adalah akad. Dari segi bahasa, akad berarti ikatan atau persetujuan. Sedangkan dari segi istilah, akad mengandung pengertian mekanisme tertentu yang dilakukan untuk sahnya sebuah perbuatan. Jadi secara istilah, akad adalah ijab qabul dalam bentuk sighot lafaz ijab dan qabul. Contohnya adalah akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan, dan juga lain sebagainya. Dasar hukum akad sendiri dijelaskan melalui dalil yang dilaksanakannya akad melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Jadi, sesuai firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan akad adalah wajib. Poin yang ketiga adalah rukun akad dan juga syarat akad. Rukun akad sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah 2 orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi, dan yang kedua adalah sighot atau ijab dan qabul, dan yang terakhir adalah ma'qud alaih, yaitu suatu yang diakadkan. Sementara pada syarat akad sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah syarat bagi orang yang bertransaksi, dan yang kedua adalah syarat bagi sighot. Syarat bagi orang yang bertransaksi sendiri ialah berakal, baligh, dan juga mumayyiz. Lalu pada syarat sighot yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua, ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung. Dan yang terakhir adalah ijab dan qabul harus merupakan pemindahan hak dan juga tanggung jawab. Lalu sekarang kita akan membahas tentang macam-macam akad. Macam-macam akad sendiri yaitu seperti akad lisan, akad dengan tulisan, akad dengan perantaraan utusan, atau juga dengan akad orang bisu. Akad lisan sendiri yaitu akad yang dilaksanakan dengan cara pengucapan lisan. Lalu akad dengan tulisan yaitu melalui syarat kedua belah pihak berjauhan tempat, orang yang melakukan akad itu bisu atau tidak dapat berbicara, dan orang yang dituju oleh tulisan itu harus mampu dan mau membaca tulisan itu. Lalu pada akad dengan perantaraan utusan, itu melalui dengan syarat si utusan dari satu pihak menghadap kepada pihak lainnya, dan jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, akad sudah menjadi sah. Yang terakhir adalah akad orang bisu, yaitu menggunakan bahasa isyarat yang dipahami orang bisu, atau boleh juga berakad dengan tulisan sebagai ganti bahasa isyarat, dengan syarat jika si bisu memahami tulisan. Terdapat beberapa syarat barang yang akan diakadkan. Yang pertama adalah suci. Barang yang diperjualbelikan harus bersifat suci. Jadi kotoran, bangkai, atau barang-barang kotor lainnya tidak boleh diperjualbelikan. Lalu ada harus bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Jika tidak ada dan malah membahayakan atau menyalahi ajaran Islam, maka kegiatan jual beli tak boleh dilakukan. Selanjutnya adalah harus terlihat. Pembeli harus bisa melihat seluruh aspek dari barang yang dijual secara jelas. Aspek-aspek tersebut meliputi ukuran, harga, jenis, maupun timbangannya. Barang-barang tersebut juga harus ada waktu diserahkan. Hal ini sedikit berbeda jika diperjualbelikan secara daring. Meski pembeli tak bisa melihat barang secara langsung, kegiatan ini tetap diperbolehkan selama jenis dan sifat barangnya sudah diketahui atau barang sesuai dengan spesifikasinya. Yang terakhir adalah syarat dengan harus milik penjual. Dalam Islam, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjual. Jadi barang pinjaman atau titipan tidak boleh diperjualbelikan.
Selesainya materi akad, kita akan berpindah dengan materi kepemilikan. Kepemilikan sendiri dari segi lughawi milkiyah yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan dari segi istilah milkiyah, kepemilikan sendiri yaitu suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Contohnya seperti hewan yang dimiliki seseorang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat dibenarkan secara hukum untuk dijual. Sebab-sebab kepemilikan sendiri dibagi menjadi 5, yaitu ihrojul mubahat, lalu ada al-uqud, dan yang ketiga adalah al-halafiyah, yang keempat atawaladu minal mamluk, dan yang terakhir adalah ihya al-mawat. Ihrojul mubahat sendiri yaitu harta atau barang itu berarti umum. Artinya, harta yang memang menurut kebiasaan dapat dimiliki bagi yang mendapatkannya. Contohnya ikan di laut, hewan buruan, dan juga sebagainya. Yang kedua adalah al-uqud, harta atau barang yang dimiliki dengan melaksanakan akad. Contohnya harta lewat transaksi akad jual beli, hibah, pinjam meminjam, atau bisa juga hutang piutang. Yang ketiga adalah al-halafiyah. Al-halafiyah sendiri yaitu harta atau barang yang didapat melalui pewarisan. Contohnya seperti seorang ayah yang sudah meninggal dan meninggalkan warisan kepada putranya. Lalu yang keempat adalah atawaladu minal mamluk, yaitu harta atau barang yang dimiliki dan diperoleh karena hasil pembiakan dari harta yang dimiliki sebelumnya. Contohnya seperti anak kambing dari kambing yang dipelihara. Lalu ada pepohonan dari menebarnya biji pohon dari kebun miliknya. Yang terakhir adalah ihya al-mawat, atau membuka lahan baru yang belum ada pemiliknya. Misal membuka hutan untuk pertanian dan lahan tersebut bisa menjadi miliknya. Macam-macam kepemilikan. Kepemilikan penuh yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Contohnya seperti Wonyong memiliki rumah dan juga sawah. Jadi Wonyong dapat menguasai dan memanfaatkan harta itu tanpa ada orang yang membatalkan. Yang kedua adalah kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang yang terbatas kepada penguasaan materinya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk memanfaatkannya. Contohnya seperti Jahyun menyewakan harta berupa rumah ke Chonlo, maka Jahyun hanya berhak menguasai materi, tidak dengan pemanfaatannya. Dan yang terakhir adalah kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai materi harta itu. Contohnya seperti Karina menyewakan harta berupa rumah kepada Winter, maka Winter hanya berhak mengambil manfaat dari barang tersebut saja. Pada kepemilikan manfaat sendiri bisa berakhir apabila terjadi hal-hal berikut, seperti habis masa sewa atau masa pemanfaatannya, barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang, dan atau salah satu pembuat akad meninggal dunia. Kepemilikan sendiri dapat dilihat dari aspek siapa yang menguasai harta, maka dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan privasi atau individu dan juga kepemilikan publik atau umum. Kepemilikan privasi sendiri yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang namun bukan untuk umum. Contohnya seperti rumah, mobil, dan juga sebagainya. Lalu yang kedua adalah kepemilikan publik, yaitu harta yang dimiliki negara atau masyarakat, di mana harta itu tidak ada seorang pun yang memiliki hak atau penguasaan harta. Contohnya seperti jalan raya, lapangan gelora, dan juga sebagainya. Poin terakhir pada bab kepemilikan yaitu ihya al-mawat. Ihya al-mawat sendiri yaitu membuka tanah atau lahan baru yang belum ada pemiliknya, misalnya seperti membuka hutan untuk pertanian. Hukum ihya al-mawat yaitu jaiz atau boleh. Syarat membuka lahan baru yaitu tanah yang ia tandai hanya sekedar cukup untuk keperluannya. Kalau lebih orang lain boleh mengambilnya, dan betul dia sanggup dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanah saja. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bab 1 pada fikih yaitu akad dan kepemilikan.
Syari, semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan bersama ibunda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!